Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas bekam holistik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas bekam holistik. Ya. Mudah-mudahan Anda sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah dan diberikan keberkahan ilmu ini ya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat ya. Baik, insya Allah kali ini pertemuan ini akan saya sampaikan adab dan etika seorang pembekam. Ini sangat penting. Jadi seorang pembekam itu harus punya adab dan etika, dan adab dan etika yang arahnya kepada akhlak ini kalau kedudukan di dalam Islam justru ya orang yang berilmu itu sebelum dia menerapkan ilmunya, ya, artinya sebelum berilmu itu harus mempelajari adab. Gitu. Justru adab ini penting sekali. Orang yang berilmu tanpa adab ini ya juga kurang bagus ya. Bahkan kurang bagus sekali itu. Maka adab ini penting sekali. Beradab sebelum berilmu. Nah ini baru ya. Makanya ini untuk modalitas pada diri terapis ini penting sekali membahas tentang adab dan etika seorang pembekam. Di samping nanti keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang pembekam, ini penting sekali karena jangan sampai seorang pembekam ini justru nanti dia akan menyalahi hukum syara. Dia seorang yang musyrik dan seterusnya. Ya, ini sangat tidak boleh ya, karena yang kita jalankan adalah pengobatan sunnah Nabi. Nah masa menjalankan pengobatan sunnah Nabi dia masih musyrik, tidak beretika ya, ini apa bedanya dengan para ini dukuniyah ya, atau terapi-terapi yang dia memakai sesuatu yang dilarang dalam agama. Nanti kalau etika dan adab ini tidak diterapkan bagi seorang pembekam, ini bahaya sekali. Karena kita ya sering mendengar lah ya, adanya dukun cabul lah itu. Ya karena dia tidak membatasi. Artinya terapi seorang itu di dalam kamar tidak ada yang nemenin ya kan. Setan masuk, tergoda, akhirnya yang namanya bukan mahram walaupun dia pasien ya, ketika jiwanya terasuki oleh syaitan ya sudah terjadilah ini. Ternyata ada juga dukun cabul ya, terus terapi-terapi yang memoles dan seterusnya. Ini bahaya. Makanya pembekam khususnya karena menjalankan pengobatan sunnah paling tidak harus punya adab dan etika. Nah, etika dan adab yang pertama ini ya, yang perlu dipahami oleh seorang pembekam ya, ini penting sekali ya. Jadi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, di nomor 4586, kemudian riwayat An-Nasai nomor 4830, kemudian Ibnu Majah nomor 3466 ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani ya. Maka ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An ibni Syu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala man tatabbaba wala yu'lamu tibbun fahuwa domin, yang artinya dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tatabbaba, barang siapa ya,
yang berprofesi sebagai tobib dan tobibah, pengobat laki-laki dan pengobat perempuan. Barang siapa yang mengobati, ya, padahal ya, wala yu'lamu tibbun, padahal dia tidak mengetahui atau memiliki atau menguasai ilmu pengobatan tersebut, fahuwa dhomin, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, dari kalimat ini berarti adab dan etika dan yang harus dikuasai oleh seorang pembekam karena dia sebagai tobib dan tobibah, maka ada ancaman ini. Ancaman bahwa ketika dia berposisi sebagai pengobat atau bergerak dalam pengobatan, ya, maka dia harus mengetahui ilmunya, harus mengedepankan ilmunya. Karena ketika tidak mengedepankan ilmunya, kemudian terjadi malpraktek, maka kendoliman itu akan terjadi. Maka dia harus bertanggung jawab. Fahuwa domin. Tanggung jawab di sini berarti tanggung jawab ketika kelak nanti di ukhrawi, ya, di alam akhirat. Jadi kelak nanti di akhirat itu dia akan dihisab. Nah, maka pentingnya kita semangat ya. Semangat untuk belajar dan belajar. Jangan sampai terkena dengan ayat ini, fahuwa domin ini. Dia harus bertanggung jawab. Maka ya, hadis yang sudah saya sampaikan ini memicu atau memotivasi kita supaya kita semangat mengedepankan ilmu. Karena kita berbekam ya, kita melakukan bekam sebagai terapis bekam, berarti paling endah ilmu-ilmu diagnosa, ilmu-ilmu terkait dengan bekam, ya, keutamaan dan seterusnya harus kita kuasai sehingga terhindar dari malpraktek. Karena malpraktek itu termasuk kedoliman seorang terapisnya, ya, karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini harus bertanggung jawab. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari sifat kedoliman itu, maka belajar dan belajar. Jadi ilmu wal amal. Nah, ini motivasi kita ya. Kemudian ada 3 prinsip yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan atau terapis bekam. Yang pertama, dia harus baik hati dan tidak mencari kekayaan pribadi. Seseorang ketika dia menjadi terapis kemudian prioritasnya itu adalah harta atau kekayaan, ini jelas ruhnya itu tidak nyambung. Dia harus punya baik hati, karena yang kita hadapi adalah orang-orang sakit, orang-orang yang prihatin, orang-orang yang harus dikasihani dan harus diperhatikan. Kalau dia dasarnya tidak baik hati, ya, maka untuk mengarah suatu kesembuhan itu biasanya berat, karena hati itu akan merasakan dengan bahasa hati. Jadi terapis-terapis yang mengarahnya kepada finansial semata itu biasanya ruhnya itu tidak nyambung ke terapis ke pasiennya atau kliennya. Dia pasti akan merasakan, apalagi keluarganya dengan polesan-polesan tertentu yang memang dia hanya mengarah kepada harta, hanya mengarah kepada finansial, itu pasti akan diketahui. Nah, ini jadi prinsipnya ya, kepada setiap tenaga kesehatan itu yang pertama adalah baik hati dan tidak mencari kekayaan pribadi. Biarlah rezeki minallah, kita jalannya yang lurus-lurus saja. Yang kedua adalah tulus dan ikhlas dalam menolong ya. Kita harus tulus dan ikhlas dalam menolong. Jangan grundel. Nah, ini godaan ya. Ini kita temukan juga ini para terapis biasanya. Kalau di awal dia sukarela, dia sudah terserah, dibayar ya alhamdulillah, tidak dibayar pun tidak apa-apa, itu di awal begitu. Begitu dia pasien banyak ya kan, harta melimpah ya, sampai kadang-kala lupa itu. Kalau yang manggil itu kadang-kala ini ya amplopnya kurang, maka dia tergoda ini, dipanggil lagi males. Nah, ini godaan-godaan.
Maka kalau memang sudah mau menceburi atau sudah mau terjun di dunia pengobatan, maka sebaiknya ditata di hatinya itu benar-benar di manajemen lah ya. Ditata, di manajemen supaya benar-benar senantiasa ya kita dalam menangani itu tulus dan ikhlas dalam membantu saudara kita yang sakit ya. Tulus dan ikhlas dalam menolongnya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai keberanian dan keyakinan yang tinggi. Harus berani, jangan ragu-ragu. Belajar dan praktek. Maka ketika ada kesalahan-kesalahan tapi dia proses belajar, insya Allah ada rukso. Allah mau kasih ilmu. Dari pengalaman saya ya sepanjang 2008 sampai sekarang ini ya ada kejadian-kejadian yang kadangkala tidak kita inginkan ya, misalnya bekam pingsan itu Allah akan kasih ilmu itu. Kenapa pingsan? Supaya bisa dievaluasi dan paling enggak ketika dievaluasi tahu jawabannya ya, paling enggak bisa menyampaikan kepada para terapis bekam yang pemula ya, sehingga tidak mengalami seperti saya waktu saya bekam itu pingsan. Nah, itu kan ada pelajaran. Jadi ini harus mempunyai keberanian. Bagi pembekam itu harus berani bekam. Nah dalam perjalanan itu tadi artinya jangan ilmunya banyak dulu kemudian baru praktek. Ya sambil belajar sambil praktek. Ya, biar nanti ya kita artinya ketika kita sudah terjun itu paling enggak ya memang harus dikawal sih. Pertama itu ketika dia mau berbekam ya, mau membekam terus dia pemula paling enggak ada yang mendampinginya. Ya terutama yang mendampingi adalah orang yang sudah berpengalaman terkait dengan terapi bekam itu. Jadi dia harus berani dan punya keyakinan yang tinggi. Nanti lama kelamaan nanti sudah terbiasa, ilmu digali terus ya. Kemudian dia jadi seorang yang ahli. Jadi jangan nunggu pinter semuanya dulu baru praktek, jangan, karena kita adalah ilmunya ada keterampilan yang harus dipraktekkan, paling enggak bisa berani praktek, bisa berani praktek ya. Dan jangan sungkan-sungkan bertanya kepada ahlinya atau guru-gurunya ya, minta bimbingan. Insya Allah nanti cepat bisa gitu. Jadi ada 3 prinsip yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan atau terapis bekam. Yang pertama adalah baik hati dan tidak mencari kekayaan pribadi. Yang kedua tulus dan ikhlas dalam menolong. Ya. Yang ketiga yaitu mempunyai keberanian dan keyakinan yang tinggi. Kemudian ya, sikap seorang pembekam. Yang pertama adalah harus dia luruskan niat karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Tapi niatnya harus ditujukan karena mencari ridho Allah. Kalau ya kita melakukan teknik terapi, terutama terapi bekam, kemudian niatnya karena mencari ridho Allah, insya Allah hal-hal yang bersifat dolim itu kita berusaha untuk menghindarinya. Jadi sikap seorang pembekam itu yang pertama adalah niat karena Allah, niat karena mencari ridha Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua dalam mengobati itu harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, kata Rasulullah, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan itu mutlak kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas dan membantu atas dasar persaudaraan. Jadi yang sakit itu kaum muslimin, saudara kita semuslim, ya kan? Kalau non muslim berarti saudara kita ya manusia di dunia. Itu. Kalau semuslim berarti saudara kita semuslim, kalau dia non muslim berarti saudara kita
sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam yang hidup di dunia ini. Maka ya, kita harus menerapkan ya, keikhlasan dan membantu atas dasar tadi persaudaraan sesama muslim atau sesama manusia. Karena pengobatan ini luas, jangan pilih-pilih ya. Ini sosial dan kemanusiaan. Jadi jangan sampai jadi pengobat itu milih-milih gitu ya. Walaupun dia lain agama ya dia butuh diobati ya kita obati dan harus maksimal, sama-sama maksimal gitu. Karena kemanusiaan. Jangan ini semuslim nanti hati-hati banget, pokoknya maksimal banget. Tapi begitu non muslim tidak maksimal. Kalau dia sudah bergerak dalam pengobatan, dalam mengerjakannya, dalam mengobati harus sama-sama maksimal. Kalau tidak maksimal nanti berarti dolim juga, tidak boleh. Karena ini tidak ada kaitannya dengan akidah, kan gitu. Ini hubungannya dengan kemanusiaan. Maka dalam mengerjakannya tidak boleh membedakan antara muslim dan non muslim. Sama-sama harus maksimal. Maka dasarnya adalah ikhlas dan membantu atas dasar persaudaraan. Kemudian diutamakan dalam keadaan berwudu. Karena berwudu itu ya insya Allah kita akan terjaga. Apalagi ada sahabat Nabi dulu ya yang melanggengkan berwudu ya. Itu juga bagus itu ya. Jadi kalau sholat wudunya belum batal, itu. Jadi akhirnya dia bisa langsung sholat. Kalau dia mau nipu, mau apa, dia dalam keadaan menjaga wudhu ya. Saya dalam kondisi suci, masa saya mau bohong, mau dusta dan seterusnya. Itu banyak efek-efek positifnya. Ya kan? Apalagi ini mau nerapi. Yang dihadapi itu adalah klien atau pasien. Barangkali nanti ada godaan juga ya, ada gangguan juga ya. Misalnya dia berobat, kemudian dia juga ada gangguan jinnya. Nah, itu kan paling enggak kita ini dalam kondisi berwudhu ya. Dalam kondisi berwudu karena kita tidak tahu ya apa yang tidak dilihat. Maka sikap seorang pembekam ini paling enggak diutamakan dalam keadaan berwudu. Kemudian harus bersikap ramah dan bersahabat. Klien atau pasien pasti akan melihat ya kalau kita kaku, kalau kita kok wajahnya sudah wajah yang tidak bersahabat, ini tidak menyenangkan gitu. Ya satu dokter dengan dokter yang lain, terapi satu dengan yang lainnya itu tetap beda, tetap tidak nyaman itu. Kalau kita mukanya dokter itu sudah bengis, sudah tidak bersahabat ya, itu jelas dari awal tidak nyaman. Padahal yang kita hadapi adalah orangnya dalam keadaan sakit. Jadi penting sekali ya bersikap ramah dan bersahabat. Ya. Karena klien itu akan memahami kita ya melihat mukanya juga dari mimiknya, dari keramahannya, dari keceriaannya, muka yang bersahabat ya kan. Kemudian senantiasa bibir ini itu tersenyum, itu dia akan menyamankan klien atau pasiennya. Paling enggak, Masya Allah, dokternya Masya Allah ramah banget, bersahabat banget, enakan banget. Ini terapisnya juga Masya Allah, tabib dan tabibanya kok Masya Allah ini baik ya kan, murah senyum. Itu sudah nyaman duluan dan itu udah ada penambahan artinya nilai kesembuhan. Karena ketika klien itu senang melihat kita ya kan, itu paling enggak dia ada ini, ada nilai kesembuhannya di situ. Apalagi nanti diceritakan dengan panjang lebar detail terkait dengan masalah penyakitnya, wah dia lebih yakin lagi, lebih semangat lagi. Dan ini nilai kesembuhannya itu akan lebih tinggi insya Allah. Walaupun kesembuhan itu di tangan Allah, tetapi kitanya, adab kita, sikap kita terhadap klien itu sangat penting sekali ya, untuk membantu kesembuhan tadi. Maka penting bersikap ramah dan bersahabat. Kemudian melakukan diagnosa dan wawancara. Paling rendah harus detail. Ada keluhan utama, keluhan tambahan ya, yang membuat dia datang ke klinik itu punya keluhan apa. Kemudian diwawancara, tulis ya nama, alamat, keluhannya apa, terus itu dicek lidah, nadi dan seterusnya ya. Itu penting ya melakukan diagnosa dan wawancara. Paling enggak dari wawancara tadi
itu membuat dia agak plong, itu plong. Kadang-kadang ada curhat yang dia tertekan, yang ingin diluahkan. Ini penting, maka pentingnya melakukan diagnosa dan wawancara. Berikutnya, berdialog dan sampaikan pesan-pesan hikmah kepada klien. Penting, kita harus berdialog dengan baik, kemudian sampaikan pesan-pesan hikmah kepada klien. Ya, contoh misalnya ini sakit itu punya hikmah dalam proses peleburan dosa itu. Makanya dalam proses peleburan dosa ini kita harus hadapi dengan sabar, ikhlas, ya kan? Ini pesan-pesan hikmah. Karena apa? Ketika kita menghadapi sakit, kemudian kita marah, kemudian ketika kita menghadapi sakit kok kita tidak rela, justru kadang-kala menyalahkan takdir Allah. Nah ini malah justru sakitnya belum sembuh, malah makin parah biasanya, makin parah ya. Maka penting ya. Jadi terapis ini harus berdialog dan sampaikan pesan-pesan hikmah kepada klien atau pasien. Kemudian bagi klien ini, bagi terapis atau tabib, seorang pengobat itu paling enggak ya berpakaian harus rapi dan bersih. Jangan berpakaian yang kotor, kusem, kusut. Ini tidak nyaman. Jadi berpakaiannya harus rapi dan bersih supaya dilihat itu nyaman itu. Karena hubungannya dengan sakit itu kan penting juga ya tentang kebersihan ya. Itu maka perlu dijaga ini bagi para terapis. Paling enggak kalau rambutnya agak panjang pun harus dirapikan ya. Jangan sampai kusut ya kan. Rambut panjang dibiarkan, kukunya panjang-panjang ya kan. Nah itu harus diperhatikan lah ya kebersihan dirinya ya. Kerapian pakaiannya juga ini penting. Kemudian berdoa sebelum melaksanakan bekam. Penting berdoa. Yang familiar biasanya doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa ila syifauka syifa la yughadiru saqama. Ini penting doa itu. Atau doa yang lain as'aluka hal azim rabbal arsyil azim ayasfiyaka. Kita mendoakan kesembuhan atas pasiennya. Kemudian yang disunahkan oleh Rasulullah di daerah sakit ya, misalnya sakit di daerah sendi sini misalnya kita pegang, kita doakan ya, baca 7 kali Bismillahi 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 a'udzubika wa qudratika min syarri ma ajidu wa ukhadir ya Allah 7 kali. Nah ini adalah penting ya. Jadi adab ya, etika atau sikap seorang pemegang berdoa sebelum melaksanakan bekam itu. Kemudian tidak membekam lawan jenis ya. Laki-laki ya laki-laki, perempuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi tidak membekam lawan jenis dalam terapi ya, itu jangan sampai dalam terapi kemudian dia merokok ya. Maka adab, etika, sikap seorang pembekam itu tidak boleh merokok ya. Kemudian tidak mensinergikan terapi bekam dan terapi lain yang bertentangan dengan syariah. Misal sedang bekam kemudian dia baca doa ya, doa yang tidak tahu juntrungannya, tidak tahu artinya, berkomat kamit ya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh, bertentangan dengan syariah. Atau misalnya dengan tenaga dalam yang memang bersumber dari jin ya, atau ada sesuatu batu akik atau benda-benda bertuah itu nanti ditempelkan di area yang sakitnya sambil dibekam, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh mensinergikan terapi bekam dan terapi lain yang bertentangan dengan syariat. Kemudian mendahulukan daya tarik, bukan daya tarif ya. Mendahulukan daya tarik, jadi supaya dia itu tertarik kepada kita ya, ramah, bersahabat, kemudian ilmu kita juga kompeten ya, luas ya, itu daya tarik ya. Kemudian ada misalnya ada kemudahan-kemudahan, itu kita mendahulukan daya tarik, bukan daya tarif ya. Kalau daya tarif berarti ya itu tadi model misalnya ditarif ini, wah ini satu terapi ya misalnya 2 juta atau bagaimana, itu memberatkan. Bukan daya tarif, itu tidak boleh ya. Jadi mendahulukan daya tarik bukan daya tarif.
Kemudian menjaga rahasia klien bekam. Ini tenaga kesehatan ya semua lah ya. Topika, pembekam itu tidak boleh ya. Tidak boleh rahasia klien itu kita sampaikan di publik. Cerita sama orang itu tidak boleh. Itu harus dijaga. Jadi ini etika juga ya, etika, sikap dan adab kita juga menjaga rahasia klien atau klien bekam atau pasien bekam. Kemudian memiliki perlengkapan bekam yang memadai dan terjaga kebersihan serta kerapiannya. Jadi alatnya lengkap, memadai, kemudian tersusun rapi, kemudian bersih. Itu juga meyakinkan, rapi ya, itu meyakinkan bagi kliennya. Wah, ini tempatnya bagus, bersih, terus alatnya memadai, lengkap. Ini meyakinkan itu. Itu walaupun misalnya agak mahal pun ya itu dia tidak melihat itunya biasanya, tidak melihat mahalnya, tetapi dia lebih nyaman dan lebih meyakinkan itu biasanya dia lebih suka ya, lebih suka. Walaupun mahal sedikit, tapi kalau senang ya, kliennya senang, kondisinya rapi, bersih, alatnya memadai itu biasanya tidak masalah. Kemudian menjaga amalan yang wajib dan sunnah. Paling enggak sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya itu harus dilakukan semua. Dengan sunnah-sunnahnya, ditambah sunnah-sunnahnya. Puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau sholat sunnah rawatib, dan sholat tahajud dan seterusnya sambil didoakan klien atau pasiennya atas kesembuhannya. Kemudian menjaga kesehatan dengan rutin berbekam dan menjaga pola hidup sehat. Bagi terapis juga paling tidak dia tiap bulan berbekam gitu. Kemudian menjaga ya kesehatannya, olahraga, pola hidupnya ya, pola makannya itu harus standar kesehatan secara holistik ya paling tidak. Kalau dia sindromnya lagi dingin ya paling tidak ya yang hangat-hangat. Kalau dia sindromnya sedang panas ya paling tidak lawannya ya pakai yang dingin, yang sejuk gitu. Itulah pola-pola untuk menjaga kesehatan.